Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah nikmat kita talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita punya kesempatan untuk bisa hadir di majelis ini. Semoga ini menjadi amal soleh kita, ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Uddah fi Syarh Al-Umdah. Al-Uddah ditulis oleh Al-Imam Muwafaquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Maqdisi, meninggal pada tahun 620 Hijriah. Lalu matan ini disyarah, dijelaskan, dirinci maksud kata perkatanya, disertakan juga dalil-dalilnya dari Al-Quran, lalu kemudian dari hadis-hadis Nabi SAW. Karena matan itu sifatnya lebih ringkas, pendek, terkadang hanya intisari, namun tidak disebutkan dalil-dalilnya secara terang. Maka di sini Asy-Syarih yang menjelaskan yaitu Al-Imam Bahauddin Abdurrahman ibn Ibrahim Al-Maqdisi, ya, dua-duanya dari Al-Maqdisi, Baitul Maqdis, dari Palestina. Rahimahumallah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau berdua. Meninggal pada tahun 642 Hijriah. Nah, di sini disebutkan 624, bukan 42, 624 Hijriah. Saya tidak terlalu hafal, ya, tapi saya pernah punya guru, punya dosen, ya, namanya masyhur. Waktu saya sempat pernah belajar di Universitas Islam Syarif Hidayatullah, sempat mampir di situ. Beliau adalah Profesor Doktor siapa? Yang sempat jadi Menteri Agama. Menteri Agama kalau tidak salah. Siapa yang tahu? Sayyid Aqil Munawwar hafizahullah. Kelebihan beliau itu, ini perlu kita contoh, ini perlu kita menjadi tradisi. Beliau itu hafal sekali karena memang faksnya itu di bidang fikih. Hafal kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, lalu hafal namanya secara lengkap dan sanah mutawafa, sanah tahun kematiannya, tahun wafatnya. Itu yang cukup, ya, kita sangat artinya menaruh rasa hormat kepada beliau, punya kelebihan di situ. Jadi kalau beliau menjelaskan ini, beliau jelaskan ini disebutkan di dalam kitab ini yang ditulis oleh fulan ibn fulan ibn fulan ibn fulan, meninggal tahun sekian. Ini afiliasinya kepada madhab misalkan Hambali, ini afiliasinya kepada madhab Hanafi. Itu kelebihan beliau, ya. Salah satu metodenya, triknya adalah memang harus banyak membaca. Sering membaca,
Tapi bukan hanya sekedar isinya, dibaca ghilafnya ini. Misalkan di sini pasti disebutkan itu. Di sini misalkan al-'uddatu fi syarhil 'umdati ta'lif Bahauddin Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi, disebutkan sanatul milad wa sanatul wafat. Dari tahun 552 meninggal, lahirnya tahun 556 di sini, 556 sampai 624 Hijriah. Meninggalnya tahun 624 Hijriah. Kalau cetakan-cetakan klasik, cetakan lama itu biasanya seperti misalkan di sini dikasih contoh ada manuskripnya misalkan atau tulisan-tulisan lama, biasanya tidak ada penyebutan tahqiq, penelitian. Ya, penelitinya tidak ada. Jadi langsung nama penulis, ya, judul, nama penulis, lalu kemudian sanatul milad wa sanatul wafat biasanya. Nah, kalau cetakan-cetakan terbaru itu biasanya disebutkan ada tahqiqnya, sudah diteliti. Misalkan beliau mengatakan hadis ini, misalkan hanya akhrajahu al-Bukhari, nah, tapi tidak disebutkan nomor berapa. Terkadang kita susah mencarinya, lama kita mencarinya. Tapi kalau kita ingin azwul hadis ila masdariha, kita kembalikan kepada masdarnya, itu bisa kita lacak. Artinya mereka menulis, yang menulisnya itu di luar kepalanya, menulis pakai hafalan mereka, itu sangat luar biasa. Ketika kita lacak kepada sumber aslinya, ada di kitab-kitab hadis ada. Nah, sekarang kan kita enak ada tahqiqnya. Ini hasil tahqiqnya kan biasanya di catatan kaki footnote-nya ini. Footnote. Ya, ini sebagai pengetahuan kita. Mudah-mudahan kalau kita sudah yang belajar bahasa Arab itu ya, sudah ada kemajuan tambahan, kemudian kita sudah punya satu buku yang berbahasa Arab yang tipis, kemudian ditambah lagi, maka kalau kita punya bukunya, itu tradisi para ulama adalah termasuk para ulama itu menghafal nama penulisnya sama tahun wafatnya. Ya, jadi kita bisa di otak kita ada terpetakan kitab ini dari mana, kitab ini pada tahun berapa, ada gambaran di dalam otak kita. Nah, ini perlu ya, menjadi tradisi kita. Baik, ini sekedar intermezzo ya. Kita lanjutkan kepada pembahasan kita. Terakhir kita masuk sudah pada bab al-wudu ya, babul wudu. Ya, bab al-wudu. Ya, karena ini perlu saya tambahkan karena lagi viral sekarang ini ya, pemikiran-pemikiran yang nyeleneh itu kemudian di-endorse, kemudian diviralkan, orang-orang jadi tahu. Yang terbaru yang di Indramayu itu kan karena diviralkan, orang jadi tahu. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam senang karena kemudian terjadi polemik lagi. Tapi yang menjadi pelajaran bagi kita adalah kita sebagai umat Islam yang punya ghirah untuk menuntut ilmu, maka ini kesempatan bagi kita untuk kita terus belajar. Kita terus menggali diri, mengembangkan diri kita secara keilmuan. Artinya sebagai umat Islam itu kita tidak boleh bodoh. Sebagai umat Islam kita harus punya pengetahuan, khususnya adalah tentang agama kita, karena memang akhir-akhir ini pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang menyimpang itu kemudian didukung gitu, artinya supaya bisa dikonsumsi oleh banyak orang, sehingga orang-orang yang awam, orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang hanya menginginkan yang enaknya saja diambil mentah-mentah.
Nah, tentunya kita tidak demikian. Kita harus semangat lagi untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya. Sebagai contoh misalkan kemarin saya melihat videonya langsung dari orangnya yang berbicara dengan sekarang kan kalau sholat sudah selesai, masa pandemik itu kan sudah selesai. Itu sholat Jumat itu masih jaraknya luar biasa 1 meter lebih itu ke depan ke belakang, ya. Ke kanan ke kiri 1 meter. Lalu madhabnya apa? Ya silakanlah buka sendiri madhabnya, madhab apa gitu. Ya, itu muncul madhabnya madhab apa, dijawab sendiri madhabnya ini gitu kan. Lalu kemudian salah satu yang menjadi argumentasi dia adalah firman Allah ayat di dalam surat Al-Mujadilah atau surat Al-Hasr ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Itu kan tafassahu. Ya, dibuatlah ini yang lapang itu, jangan menyempitkan orang itu. Itu kok dijadikan dalil untuk kita melonggarkan soft itu ya. Itu kan artinya mengartikan, memaknai Al-Qur'an dengan pemikirannya sendiri. Itu berbahaya sekali. Makanya kita termasuk belajar fikih itu pun nggak boleh lepas dari para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu. Itu yang kita baca setiap kita sholat. 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, betul itu slogan yang luar biasa. Tapi nggak bisa lepas kemudian kita memaknai sendiri, tidak bisa. Kita harus siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Para ulama-ulama yang lurus, para sahabat, para tabi'un, tabi'in, dan para ulama yang kemudian membawa amanah ini secara benar ya. Itu maksudnya agar kita tidak terkecoh. Ya, termasuk kita belajar fikih pun kita kembali kepada kitab-kitab klasik ya. Kitab-kitab kontemporer bagus, kitab-kitab klasik pun tidak boleh kita tinggalkan. Nah, ini afiliasi ini kepada madhab Hambali ya. Nanti kalau ini selesai mungkin kita bisa beralih lagi kepada Syafi'i ya. Syafi'i ya bisa yang tipis-tipis dulu supaya kita punya hasanah di situ, punya wawasan yang luas sehingga kita berlapang dadanya pada tempatnya, tasamuhnya itu pada tempatnya. Nah, kemarin sempat tajam juga itu sampai di media sosial tentang masalah ru'yah dan hilal itu, sampai yang di Sulawesi itu adalah teman saya, teman waktu di Jakarta itu, kalau sholat jamaah bareng itu. Orang tinggalnya juga deketan. Itu yang di Sulawesi. Ya kita berbeda boleh, ya tapi jangan sampai menghujat kemudian mengancam dan seterusnya. Nah di sini makanya di sini nanti dalam satu madhab pun nanti satu madhab itu riwayatnya bisa berbeda, ya bisa berbeda. Nah ini untuk melatih tasamuh kita, lapang dada kita, tapi pada tempatnya. Ya kita lanjutkan. Misalkan di sini. Masalah yang ke-58 ya. Masalah yang ke-58 Mas'alatun thumma yatamadmadu wa yastanshiku thalathan yajma'u bainahuma bigharfatin ya. Qala al-musannifu rahimahullah. Ini matanya ditulis oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, lalu syarahnya oleh Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi. Untuk paragraf yang pertama di masalah yang ini sudah kita bacakan. Nah ini tinggal bagian yang kedua, paragraf yang kedua. Berkumur-kumur itu apa? Tamat madha. Istinsak itu apa? Lalu kaifiyahnya. Kemarin kaifiyahnya kan ada 3 cara. Lalu kemudian disimpulkan di sini annal kaifiyata fil ghusli ghairu wajibah.
Jadi kaifiyahnya itu tidak wajib. Ya, kaifiyahnya tidak wajib. Ada yang satu kali cidukan berkumur-kumur langsung istinsak. Ada yang kemudian beberapa kali cidukan, 3 kali cidukan berkumur-kumur istinsak, diciduk lagi airnya berkumur-kumur istinsak tapi masih satu. Kemudian ada yang ketiga, al-fasl, dipisahkan antara menciduk untuk kumur-kumur dan istinsak. Nah di sini muallif mengatakan annal kaifiyata fil ghusli ghairu wajibah. Tapi kaifiyah ini tidak wajib, artinya mau yang mana monggo terserah gitu kan, silahkan. Tapi yang paling tentunya ketika di sini seperti biasa, ketika disebutkan di awal itu yang dipilih oleh asy-syarih di sini, yang didahulukan. Maka di sini yang paling utama yaitu tamadbata wastansaqa thalathan bi thalathi gharafatin. Berarti langsung tamat madu istinsak itu sekali, ya artinya sekali cidukan tapi 3 kali. Nah, ini yang dipilih oleh muallif karena dia didahulukan. Itu kaifiyahnya. Ya misalkan di samping kita ada yang dia kumur-kumur, kemudian dibuang, ambil air lagi untuk istinsak. Nah, itu kaifiyah. Tapi intinya sama, ada kumur-kumur, ada istinsak. Hanya caranya. Nah, caranya itu yang di sini disebutkan tidak wajib. Nah, ini dalam satu mazhab aja sudah 3 pendapat. Nah, sekarang paragraf yang kedua yaitu tentang hukum istinsak dan hukum berkumur-kumur. Ya, al-madmadah. Paham nggih Bapak Ibu sekalian? Kalau tadi caranya, nah sekarang hukumnya. Kalau hukum berarti terkait sah atau tidaknya. Kita bacakan wal madmadatu wal istinsyaku wajibani fit taharataini as-sughra wal kubra. Adapun al-madmadah yaitu berkumur-kumur, wal istinsak yaitu menghirup air lewat hidung. Ketika disebutkan istinsak maka tidak perlu disebutkan istinthar. Karena ketika dihirup otomatis ada aktivitas untuk kita membuangnya. Kalau disebutkan istinsar tidak perlu kita sebutkan istinsak. Kenapa? Karena membuang air otomatis itu sudah ada proses kita menghirup sebelumnya. Itulah istinsak. Nah di sini disebutkan bahwa madmadah berkumur-kumur dan istinsak itu hukumnya wajib. Dua-duanya wajib. Ya. Ada sunnah, ada wajib, ada sunnah, ada mustahab, ada makruh, ada haram. Nah ini kedua-duanya hukumnya wajib. Fit taharataini, dalam 2 bersuci. Yang dimaksud adalah as-sughra wal kubra. As-sughra wal wudu wal kubra wal ghusl. Jadi tatkala kita berwudu maka berkumur-kumur hukumnya wajib. Tatkala kita mandi besar, mandi jinabah, maka berkumur-kumur juga hukumnya wajib. Satu, itu pendapat yang pertama ya. Karena di sini ada 3 pendapat. Jadi taharatus sughra, at-taharah as-sughra itu yang dimaksud adalah bersuci yang kecil, itu maksudnya adalah wudu. Wa taharatul kubra yang dimaksud adalah mandi. Jadi ketika kita wudu maupun mandi,
berkumur-kumur dan beristinsak itu hukumnya wajib. Ini yang pertama. Taklilnya apa? Pertanyaannya, apa yang mendasari, apa yang landasan hukum disimpulkan bahwa berkumur-kumur dan istinsak menghirup air lewat hidung itu kok hukumnya wajib dalam dua toharah ini, dalam dua bersuci ini? Lianna ghaslal wajhi fihi ma wajibun bi ghairi khilafin. Ini ta'lilnya. Karena membasuh atau mencuci muka pada dua bersuci tersebut, yaitu wudhu maupun mandi, hukumnya adalah wajib tanpa ada khilaf di antara para ulama, tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Nah, sekarang kita ingin menelusuri atau melacak bagaimana cara menarik kesimpulan hukum tersebut. Mohon maaf, ini mulut, ini hidung, ya. Ada mulut, ada hidung. Kok bisa mengambil kesimpulan berkumur-kumur hukumnya wajib, menghirup air hukumnya wajib? Dari mana? Padahal membasuh wajah itu hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, jika engkau hendak salat, maka basuh cucilah muka kalian. Nah, ayat tersebut bentuknya adalah al-amru, perintah. Al-amru fil asli lil wujub. Maka hukum asal sebuah perintah itu mengandung makna sesuatu yang wajib. Maka membasuh muka itu hukumnya wajib. Nah, sekarang ada enggak orang yang mulutnya di sini, di belakang kepala gitu ya? Enggak ada. Ada enggak orang yang hidungnya enggak kelihatan di mukanya? Enggak ada. Maka di sini disebutkan wahuma minal wajhi dhahiron. Maka maudhu'ul madmadah atau madhanatul madmadah, tempat untuk berkumur-kumur kan mulut. Wal istinsak, yang menjadi tempat untuk istinsak itu adalah objeknya adalah hidung. Wahuma, mulut dan hidung itu minal wajhi, bagian dari wajah. Bagian dari wajah. Ini mulut, mohon maaf, ini hidung. Itu posisinya atau letaknya berada di wajah. Zahiron. Yang dimaksud zahiron itu yang nampak. Ya, yang nampak. Mulut itu terlihat, hidung itu terlihat. Nah, di ayat itu mengandung makna kita wajib membasuh muka. Faghsilu wujuhakum. Maka mulut dan hidung itu bagian dari wajah yang wajib untuk dibasuh. Maka di sini ketika kita diperintahkan berkumur-kumur dan kita beristinsak itu tabi'un lil wajhi, mengikuti hukum wajah. Itu pendapat yang pertama. Sehingga tamadmadah, berkumur-kumur, wal istinsak, menghirup air itu hukumnya wajib karena wahuma minal wajhi zahiran, karena dua organ ini itu bagian dari wajah yang nampak, sementara kita diperintahkan untuk membasuh wajah. Nah, itu cara menarik hukumnya dari pendapat yang pertama ini. Ya, pendapat yang pertama ini. Paham sampai sini nggih, Pak? Nah, paham. Jangan tidur biar paham. Enggak apa-apa. Lalu kemudian dijelaskan lagi di sini. Mulut dengan hidung itu dianggap bagian dari yang nampak. Anggota yang nampak itu dari mana? Atau dihukumi sesuatu yang nampak, bukan dihukumi zahir, bukan batin. Ya, sehingga kalau tatap muka dalam bahasa Arab itu disebut dengan muwajah, al-muwajahah, ya, muwajahah, bertatap muka. Karena ketika kita
bertemu seseorang, yang kita hadapkan itu adalah wajah kita. Dan itu mencukupi, ya, sehingga ketika ada istilah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, kullu syai'in halikun ila wajha, semua alam semesta ini pada waktunya akan hancur, semua makhluk Allah akan hancur, termasuk malaikat akan mati, illa wajha, kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pemaknaan ini menjelaskan kepada kita bahwa meskipun tidak bisa dimaknai dari wajah di situ, bahwa Allah itu lahu jismun, Allah memiliki jism. Tidak bisa kita mengilustrasikan seperti itu, tidak boleh. Li'annal kaifiyata anhu majhulun. Kaifiyahnya itu majhul, tidak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'atun. Menanyakan tentang kaifiyahnya, ilustrasinya seperti apa, hukumnya bid'ah. Kita tidak boleh menanyakan hal itu, ya. Meskipun ada ayat menjelaskan Allah memiliki tangan, wal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Allah kemudian memiliki sifat fi'liyah turun, yang wa yanzilu rabbuka tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah yatakallam, kemudian Allah yubsir, Allah melihat, dan seterusnya. Tapi tidak bisa dimaknai kemudian Allah memiliki satu tubuh, tidak bisa, ya, karena tidak ada dalil yang menyebutkan itu. Wa kulluha taliku bijalalihi, dan semua itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini di sini ingin menjelaskan terkadang ada penyebutan wajah, ya, dalam konteks bahasa kita, misalkan seseorang ketika menghadapkan wajahnya, misalkan, maka semua di bawah ini akan mengikuti, ya, akan mengikuti. Ketika dipanggil orang, dia misalkan berhadap-hadapan mukanya tapi badannya tidak, itu kan tidak sempurna namanya. Maka yang dimaksud ketika orang sedang berhadap-hadapan, meskipun itu hanya sebagian saja yang disebutkan wajahnya, maka tubuh pun akan mengikuti, ya, akan mengikuti. Maka disebut dengan muwajah, bertatap muka. Bertatap muka itu artinya meskipun hanya disebutkan wajahnya, badan ini pun mengikuti, dada, tangan ini yang sudah terbiasa, ya, karena ini satu kesatuan. Kalau tidak mengikuti namanya bukan bertatap muka, menengok, ya, menengok. Itu sudah mafhum dalam bahasa kita, Baik, kita lanjutkan kembali ke sini. Menjelaskan tentang wahuma minal wajhi zahiran, bahwa mulut dan hidung ini bagian dari wajah yang nampak, bukan bagian yang batin, bukan bagian dari dalam wajah, karena bisa diindera. Pendukungnya apa? Dalil pendukung. Beliau menyebutkan bidalili ahkamin khamsatin. Kita sebutkan ada 5 petunjuk di dalamnya yang menunjukkan bahwa mulut dan hidung bagian dari wajah, tapi yang nampak, bagian luarnya, bukan bagian dari dalam wajah kita. Yang pertama, yuftiru shaimu biwusulil qai'i ilaihima idastad'ahu. Itu yang pertama. Bahwa orang yang berpuasa itu dianggap batal. Sekali lagi, yuftirus shaimu, orang yang berpuasa dihukumi batal iftar, ya, dihukumi batal. Biwusulil qai'i, dengan sampainya ini muntahan itu ilaihima, kepada kedua organ tersebut, yaitu mulut ataupun hidung. Idastada'ahu, kalau disengaja, karena kata Nabi SAW, man istaqa'a amdan falyaqdi, barang siapa yang dia sengaja membuat dirinya untuk muntah, maka
dia wajib untuk mengqadha. Artinya batal puasanya, dia wajib mengqadha pada hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia wajib untuk mengganti pada hari-hari yang lain setelah lewat Ramadan. Ya. Dari mana kita memahaminya? Perhatikan. Orang yang berpuasa ketika dia sengaja memasukkan jarinya ke mulut, lalu kemudian dengan memasukkan jarinya ke mulut ini ke bagian, mohon maaf bahasa saya apa ya, pangkal mulut lah, telak ini ya. Maka dia akan gitu kan, mau muntah. Kalau isi perut itu sampai ke mulut, biasanya orang muntah itu karena ini satu jalur sampai ke mulut dan sampai ke rongga hidung, maka dihukumi batal, yuftiru shaim. Dia dihukumi batal. Kenapa dihukumi batal? Karena dia sudah sampai keluar. Nah tadi karena mulut dan hidung ini dihukumi minal wajhi dhahiran, sudah dihukumi anggota luar, bukan batin lagi. Kalau masih di sini, di kerongkongan di sini, di bawah, di leher ini, itu belum. Kalau baru sampai sini maka dia nggak batal, karena belum sampai ke keluar, dianggapnya seperti itu atau dihukuminya seperti itu. Itu yang pertama. Nah, ya, yang pertama dari sini maka mulut dan hidung itu dihukumi minal wajhi dhahiran, ya, karena isi perut itu batinan di dalam. Nah, kalau sampai keluar batasnya keluar, maka berarti dia sudah melewati dari dalam keluar, melewati batas itu, maka dihukumi batal. Idza stad'a, ini disebutkan kalau sengaja, ya, idza stad'ahu, kalau sengaja. Karena kalau nggak sengaja tidak dihukumi batal. Misalkan ada orang misalkan sahur kaken ya Pak, kayaknya bojone nyoga goreng, dipangan suka gorengnya. Iki ana snack sisa wingi dipangan snacknya. Kolake adem kayaknya enak-enak dipangan, ya. Kemudian setelah azan subuh dia mau ke masjid, antuk, gitu kan, metu tekan kene, aduh, ternyata ana sambal sing dipangan, kan pedes nang irung, pedes di sini, itu udah sampai rongga hidung. Karena itu nggak disengaja nggak batal, tapi kalau disengaja itu batal. Itu yang pertama. Dalil ahkam khomsah, ya, dengan petunjuk 5 hukum yang menunjukkan bahwa mulut dan hidung dihukumi sebagai bagian luar. Yang kedua, wala yuftiru biwad'i ta'ami fihima. Maka orang yang berpuasa itu tidak dihukumi batal dengan meletakkan makanan pada 2 tempat tersebut. Sehingga para ulama menyimpulkan seorang ibu ketika dia masak sore hari setelah asar, saya nggak enak ini kalau nggak dicicipin nggak mantap, ragu-ragu nanti suaminya atau anaknya nggak doyan, kasinan apa kelegen. Akhirnya dicicipin itu pakai sendok. Masuklah kuah dari masakan itu ke mulut kita, dicicipin, oh ini kurang asin di ujung lidah. Selama belum tertelan masuk ke dalam sini, maka itu tidak membuat puasanya batal. Jadi boleh ibu-ibu mencicipi makanan, tapi setelah cicipi dibuang lagi, jangan ditelan. Nah kalau sudah ditelan berarti masuk. Kalau hanya sekedar mencicipi, hanya terletak di bagian mulut saja, di mana di dalam lidah ini ada indera pengecap, pemanis, ya, mengecap asin dan seterusnya. Maka kalau baru sampai di situ, la yuftir, tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Kalau membatalkan puasanya, tentunya ini dihukumi bagian dari batin, ya, bagian dari bagian organ yang dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala yuhaddu biwad'il khamri fihima. Seseorang juga ketika dia meletakkan, mohon maaf, misalkan ada orang dia meletakkan khamr, minuman keras, ya, cap orang tua, apalah, misalkan bir, sekarang kan macam-macam, ciu, apalagi
tuak, macam-macam ya. Kemudian diletakkan di mulutnya 1 sendok, diletakkan di mulutnya, maka dia tidak dihad, ya, tidak mendapatkan hukum had, ya. Seperti peminum khamr dicambuk, dia tidak dihad, tidak dicambuk. Kenapa? Karena baru meletakkan sesuatu pada zahirnya, seolah-olah seperti kita meletakkan air khamr, air minuman keras itu di tangan kita. Itu belum dihukumi orang yang minum. Seperti kita meletakkan khamr itu di telapak tangan kita, belum dihukumi sebagai orang yang minum khamr, sehingga dia tidak layak untuk dihukum had, dicambuk, tidak layak, ya. Nah, ini yang ketiga yang menunjukkan bahwa mulut ini dan hidung ini masih bagian dari luar wajah. Yang kemudian yang keempat, walatun syazu hurmatur radha'i biwusulil labani ilaihima. Juga yang keempat itu tidak dihukumi bahwa seseorang itu ketika menetekkan seorang bayi, lalu air susu itu hanya baru sampai kepada mulutnya, belum tertelan, maka itu belum dihukumi sebagai bayi yang sepersusuan, yang kemudian menjadi mahramnya sepersusuan. Karena seseorang haram dinikahi ada 3. Silakan dibuka surat An-Nisa sebelum masuk juz 5 di lembar yang terakhir itu, maka disebutkan di situ tentang al-mahramat, ya, al-muharramat, yaitu perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Itu namanya mahram, bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim orang yang sedang ihram. Mahram, perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Kalau laki-laki berarti kebalikannya. Maka ada 3. Yang pertama adalah yaitu bin nasab, karena satu satu rahim, ya, satu ibu, satu rahim, dari rahim yang sama, kakak, adik, ya. Kemudian ini birradha, sepersusuan, karena susunya yang sama meskipun rahimnya berbeda. Kemudian yang ketiga bil musahara. Bil musahara itu karena ada hubungan pernikahan, menantu, mertua. Itu karena ada proses pernikahan di sini. Nah, jadi ada 3 bagian ini. Nah, di sini hurmatur radha, sepersusuan itu, ya, atau menyusukan itu kemudian sampai kepada hukum dia bisa menjadi mahramnya itu kalau sudah sampai ke perut. Sampai ke perut. Tapi kalau baru diletakkan di mulutnya, maka itu belum dianggap sebagai mahram meskipun airnya sudah sampai ke mulut atau ke hidung, ya. Itu yang keempat. Wa yajibu ghusluhuma minan najasati, dan keduanya yaitu mulut dan hidung itu wajib untuk dibasuh, untuk dicuci ketika terkena najis, ya, terkena najis. Ya. Terkena najis itu wajib dibasuh karena ini bagian dari luar. Misalkan kita naik sepeda, ya, kemudian kencung banget, mohon maaf, lewatin kotoran ayam, lancung gitu, ya, ceprot mengenai. Waduh, itu wajib dibasuh. Itu wajib dibasuh. Mohon maaf, di dalam perut kita ada kotoran, ya, proses itu. Kalau sudah sampai ke badan perut kita, apakah wajib dibasuh perutnya? Ya enggak, karena itu bagian dalam. Bagian dalam. Nah, ini 5 petunjuk yang mendukung bahwa mulut dan hidung itu bagian dari wajah, tapi zahiran yang nampak. Sehingga ketika kita diperintahkan oleh Allah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Mulut dan hidung tabi'un laha, maka tabi'un lahu, dia mengikuti hukumnya, sehingga berkumur-kumur dan beristinsab pun hukumnya wajib. Itu pendapat yang pertama. Wa hadhihi ahkamudz zahir, ini adalah hukum-hukum luar. Walau kana batinaini, andai mulut dan hidung itu dihukumi bagian dalam, lan aqasat hadhil ahkamu, tentu hukumnya kebalikannya.
Kalau seseorang dia mencicipi makanan otomatis batal puasanya. Kalau seseorang dia kemudian menyengaja untuk memuntahkan isi perutnya sampai kepada mulut dan hidung otomatis batal puasanya. Dan seterusnya yang tiga hal yang setelahnya. Lan akasat, maka hukumnya kebalikannya. Jadi ini taklilnya ya, taklilnya. Paham gini Bapak Ibu sekalian sampai sini? Paham. Nah, ini pendapat yang pertama. Dalam satu madhab pun ada beberapa pendapat, ada beberapa versi karena beberapa riwayat. Namun yang perlu kita pahami, mana ada khilaf-khilaf yang mu'tamad, mana yang tidak. Pendapat yang syad, pendapat yang mu'tamad. Ada pendapat yang ditopang dengan dalil-dalil, kemudian dipahami pemahaman dengan yang benar, ada pendapat-pendapat yang nyeleneh. Karena itu Abdullah ibn Mubarak di dalam muqaddimah Sahih Muslim ya, syarah Sahih Muslim disebutkan laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad itu laqala man syaa. Semua orang bisa mengatakan ma syaa, apa saja yang dia katakan. Maka alhamdulillah agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sanad, ada mata rantai. Quran itu adalah riwayatnya mutawatir ya. Ada sanad di situ. Baik, kita lanjutkan. Wa an Imam Ahmad. Jadi riwayat dari Imam Ahmad yang pertama adalah berkumur-kumur dan istinsaq hukumnya wajib. Baik pada ketika wudu maupun pada saat kita mandi. Yang kedua, pendapat dari Imam Ahmad, annal istinsaq wahdahu wajibun. Yang wajib itu hanya istinsaq. Istinsaq yang wajib. Adapun berkumur-kumur hukumnya tidak wajib. Baik itu pada thaharah sughra maupun thaharah kubra. Baik itu wudu maupun mandi, yang wajib hanya istinsaq saja. Istinsaq saja. Kenapa? Li'anna fihi ahaditsu sihahan tahussuhu. Karena istinsaq itu secara spesifik ada hadis yang menyebutkannya. Jadi lebih kuat. Kalau tadi kan hanya ayat lalu kemudian ditaklil atau diambil kronologisnya atau benang merahnya. Ayatnya menyebutkan demikian. Lalu benang merahnya apa? Mulut, hidung itu posisinya di wajah. Sementara kita diperintahkan untuk membasuh wajah. Kemudian dikuatkan lagi bahwa mulut dan hidung itu adalah anggota tubuh bagian luar dari wajah. Ada 5 petunjuk yang disebutkan di situ. Maka disimpulkan mulut dan hidung bagian dari wajah. Sehingga ketika kita membasuh muka, maka berkumur-kumur dan istinshaq pun hukumnya wajib. Itu taklil, argumentasi yang disimpulkan demikian. Nah sekarang yang wajib itu hanya istinshaq saja. Ya, pendapat yang kedua, karena ada hadis-hadis sahih yang secara spesifik menyebutkannya. Minha qauluhu alaihi salam, diantaranya adalah sabda Nabi SAW, man tawadda'a falyastanthir. Barang siapa berwudu maka hendaklah dia beristinsar, membuang air. Berarti istinshaq sudah masuk. Enggak mungkin ada air di sini kalau tidak ada proses istinshaq. Nah, di sini di hadis ini Nabi SAW memakai sighah bentuk perintah, falyastanthir, istansara yastanthiru istinsar. Ya, istansir. Maka istinsarlah kalian. Siapa yang berwudu maka beristinsarlah kalian. Diperintahkan oleh Nabi. Sehingga di sini hukumnya wajib. Wa fi riwayatin li Abi Dawud. Kemudian di dalam riwayat Imam Abu Dawud, falyaj'al fi anfihi ma'an. Maka hendaklah dia menjadikan maka hendaklah dia menjadikan di dalam hidungnya itu ada air. Maksudnya adalah penggalan ini yaitu istinshaq. Bagaimana kita menjadikan ada air di dalam hidung kita? Enggak mungkin kalau kita
wajah kita kemudian ditengadahkan, kemudian dimasukin air. Nah, ini sudah masyhur. Di dalam riwayat sudah masyhur bahwa bagaimana cara menjadikan atau meletakkan air ada di dalam hidung, yaitu dengan istinsyak, dengan menghirupnya, ya, dengan menyedotnya. Nah, jadi penggalan pertama yang dimaksud adalah istinsyak. Fal yaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaklah, ini perintah Nabi menyuruh kita, maka hendaklah jadikan di dalam hidungnya itu ada air dengan cara istinsyak. Summa liyastanthir, kemudian buanglah dengan cara istinsar, yaitu dengan mendorongnya keluar. Muttafaqun alaihi, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wali Muslim, di dalam lafaz Imam Muslim disebutkan man tawaddaa falyastansyiq, barang siapa berwudu maka hendaklah dia beristinsyak, menghirup air. Tadi istinsar, ini istinsyak. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, kemudian di dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, di dalam kitab sunannya, an Ibni Abbasin qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, istanthiru marrataini balighataini aw thalathan wa hadha amrun yaqtadi al-wujuba. Nah, berarti kesimpulannya di akhir ini. Beliau bersabda, istanthiru, buanglah air dari hidung marrataini balighataini, dengan cukup keras, ya. Jadi membuangnya, nyingsingnya itu cukup keras, gitu ya, cukup keras supaya keluar termasuk kotor-kotoran yang ada di dalam rongga hidung kita. 2 kali, au salatan, atau 3 kali, gitu ya, dibuang, gitu, gitu, dibuang sampai 2 atau 3 kali di dalam hadis ini. Nah, di sini kenapa kemudian hanya istinsak saja yang wajib? Ya, tadi kesimpulannya adalah, ya, pengambilan dalilnya adalah karena ada hadis-hadis sahih tahussuhu yang secara spesifik kemudian menyebutkan hal ini. Dan al-amru yaqtadi al-wujub, perintah dari Nabi itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Sehingga di sini istinsak itu hukumnya wajib di dalam thaharah sughra maupun kubra. Lah, di sini kan disebutkan hanya wudu saja. Mandinya mana? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Coba, kan tidak disebutkan mandi. Man tawaddo'a, man tawaddo'a. Nah, maka ada istilah di dalam fikih thaharah sughra, thaharah kubra. Kalau yang kecil saja diperintahkan untuk beristinsar, maka yang gede pun lebih mimbabil aula, lebih utama lagi. Karena sughra dakhilun fil kubra. Karena yang kecil itu masuk kepada yang besar. Maka kemudian sebagian madhab itu kemudian mengatakan kalau kita mandi besar itu tidak perlu berwudu. Sebagian madhab. Jadi kalau kita mandi besar, misalkan mandi besarnya gimana? Kita punya kolam, bismillah, langsung nyukur dengan niat kita mandi, cukur, silam. Semua air sudah mengenai bagian tubuh kita. Kemudian kita setelah 3 menit ya, di dalam muter-muter mumbul maning, langsung mentas. Itu sudah dihukumi mandi besar, memenuhi syaratnya. Karena ta'mimul ma ila jami'il badan, ya, mengalirkan air ke seluruh tubuh sudah tercukupi syarat itu. Lalu kita enggak berwudu karena wudu itu adalah thaharah sughra. Sudah tercover oleh thaharah kubra, maka tidak perlu berwudu lagi. Sebagian madhab, tapi sebagian lagi tidak. Sebagian lagi menyebutkan karena di dalam riwayat itu disebutkan ada cara, ya, kaifiyah yang rinci. Nah, maka ada kaifiyah husli yang mujzi, ada yang kaifiyah husli yang kemudian terinci. Kalau yang mujzi yang hanya boleh saja seperti tadi kita masuk kolam, nyilam semuanya basah, kemudian tanpa berwudu, itu sah. Ada yang kemudian kamil, sempurna. Kalau sempurna maka diawali dengan, mohon maaf, kita membersihkan tangan dulu. Kalau zaman dulu karena belum ada sabun, ya, yang saya baca itu menepukkan tangan ke tanah, plek gitu, menepukkan tanah. Setelah, mohon maaf, setelah membersihkan kemaluan dari
dari air mani, kemudian kita tepukan ke tanah ya, untuk pengganti kayak sabun lah semacam sekarang ini untuk membersihkan. Karena kan ini agak licin, lengket seperti itu. Dengan ke tanah, ke debu itu, pasir ini akan lebih mudah dihilangkan, kemudian dengan pakai air setelah itu. Nah setelah itu ada proses berwudu terlebih dahulu. Ada yang kemudian wudunya diakhirkan nanti setelah selesai mandi, setelah disiram semuanya baru kita mencuci kakinya. Ada yang di awal wudu sempurna baru kita mandi. Nah, di situ ada yang menyebutkan ya meskipun kita mandi besar tetap kita berwudu. Ada yang menyebutkan tidak demikian karena thaharah sughra dakhilun fi taharatil kubra. Kalau kita sudah mandi maka sudah mencukupi, ya bersuci kecilnya sudah mencukupi. Itu yang kedua, pendapat yang kedua. Jadi yang wajib hanya istinsak saja. Kemudian pendapat yang ketiga wa anhu. Ya, kemarin sudah dijelaskan di muqaddimah bahwa ketika ada penyebutan wa anhu itu maksudnya adalah wa an al-Imam Ahmad. Riwayat dari Imam Ahmad. Berarti riwayat dari Imam Ahmad itu ada 3. Yang pertama tadi keduanya wajib, baik sughra maupun kubra. Yang kedua adalah yang wajib hanya istinsak saja. Yang ketiga wa anhu annahuma wajibani fil kubra duna sughra. Nah, riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad bahwa berkumur-kumur maupun beristinsak keduanya hukumnya wajib tapi hanya pada mandi besar saja. Kalau wudu tidak wajib. Ya. Wudu tidak wajib. Taklilnya apa? Alasannya apa? Argumentasinya apa? Li'annal kubra, karena mandi besar atau bersuci yang besar itu yajibu fiha ghuslu kulli ma amkana ghusluhu minal jasad. Mandi bersuci yang besar atau mandi besar itu di antara kewajibannya adalah harus membasuh seluruh yang memungkinkan untuk dibasuh dari jasad ini. Ya, tangan kita sampai ke pundak, maka pundak ini wajib untuk digosok, dibasuh, kena air. Ya. Kemudian sampai ke punggung, tangan kita masih sampai, maka punggung ini wajib untuk dibasuh. Karena di situ yajibu fiha, wajib di dalam thaharah kubra, di dalam mandi itu ghuslu, yaitu mencuci, membasuh semua kulli ma amkana yang memungkinkan, yang bisa dilakukan ghusluhu, mencucinya minal jasad, dari tubuh kita. Artinya semuanya, kulit kepala, kulit punggung, kemudian belakang, kaki, maka semuanya wajib untuk dibasuh. Kabawatini syu'uril kathifati, termasuk orang yang punya rambut tebal. Orang yang rambutnya tebal, maka bawatini syu'ur, kulit-kulitnya itu wajib untuk dibasuh. Bawatin itu bagian dalamnya, bagian dalam dari kulit yang tebal. Ada bukan kulit yang tebal, rambut yang tebal. Nah, rambut kita itu kan macam-macam. Kalau tidak salah di bagian muka saja itu saya lupa ada berapa rambut, lebih dari 10 jenis rambut kalau tidak salah. Itu ada dalam bahasa Arab namanya masing-masing. Ya. Ada alis, itep, kumis, jenggot. Ini beda lagi, ada yang menyebutkan kalau di sini tumbuh itu bagian dari kumis sehingga ditipiskan. Ada yang menyebutkan ini bukan bagian dari kumis, ini bagian dari jenggot sehingga harus ditebalkan, dibiarkan. Ya. Kemudian rambut sini, ya, kodek, apalagi banyak lah ya. Itu ada dalam istilah bahasa Arab sendiri-sendiri. Nah, yang punya rambut tebal itu, maka itu harus bawatini syu'ur, bagian dalamnya itu harus terbasuh karena masih bisa sampai itu air. Maka mohon maaf ibu-ibu yang punya rambut tebal, maka kalau dia punya kepangan itu harus dilepas kepangannya dulu, dilepas kemudian disiram. Di tadlik itu digosok-gosok supaya air itu sampai kepada kulit. Nah, karena di sini yajibu ghuslu kulli ma amkana ghusluhu minal jasad, itu kalau mandi. Wala yamsah fiha fil kubra, dan tidak diusap orang mandi al hawail, terhadap penghalang-penghalang.
Ini maksudnya adalah seperti memakai khuffain. Khuffain itu khuf ya, bukan sejenis sepatu, mirip seperti. Jenengan bisa searching di Google itu khuf itu lebih layaknya seperti apa. Zaman dulu itu musim dingin, ada zaman di Jazirah Arab itu ada musim dingin. Ketika dingin sekali, maka orang-orang itu memakai sepatu dari kulit yang terbuat dari kulit, ya terbuat dari kulit yang sampai menutupi mata kaki, panjang, itu ya. Jadi semacam kaos kaki, tapi bahannya dari kulit. Sehingga para ulama membedakan ini antara khuf dengan jabirah, bukan jabirah, jawrab. Jawrab itu kaos kaki. Karena di antara sifat khuf yang dijelaskan oleh para ulama yang mereka kuatkan itu bahwa khuf itu punya sifat harus tidak boleh mudah rusak ketika dipakai untuk berjalan. Karena bahannya kulit, misalkan dia berjalan muter-muter, maka nggak akan robek. Beda dengan bahan yang sekarang kaos kaki, dipakai buat lari-lari berjalan aja bisa robek. Nah khuf itu yang seperti itu, yang terbuat dari kulit, dipakai biasanya pada musim dingin, pakai sarung, pakai jubah dan seterusnya. Kemudian pakai itu kaos kaki yang terbuat dari kulit, terbuat dari kulit. Itu namanya khuf. Nah itu namanya hawail, penutup. Kalau seseorang dia memakai khuf, maka ketika berwudu ada syariat namanya masul khufain. Ya, karena saking dinginnya itu, atau dia dalam keadaan posisi safar susah untuk dia, ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika berwudu, selesai semuanya proses wudu itu, ketika sampai kaki maka cukup mengusap bagian atas khuf. Maskul al-masku alal khufain. Tidak perlu dilepas. Tidak perlu dilepas. Nah, di sini kalau orang mandi, khuf itu wajib dilepas. Wala yamsah fiha, maka tidak boleh hanya diusap. Orang junub ketika safar misalkan dia pakai khuf, junub, maka dia harus mandi. Maka kemudian dia berkesimpulan, oh, ketika saya mandi, kakinya diangkat biar susah lah kalau dilepas ini. Nah, pegangin kaki saya. Nggak mau basah semua, diusap nggak boleh. Kalau junub semua harus terkena air, sehingga lam yamsah, tidak boleh mengusap penghalang-penghalang itu kalau mandi. Ya maksudnya di sini adalah semacam khuf. Orang yang memakai khuf ketika dia junub wajib untuk dilepas. Sehingga khuf itu orang yang di antara pembatal orang memakai khuf ya. Kalau sudah berwudu dengan memakai khuf, itu batal otomatis kalau dia junub, karena dengan junub tersebut dia harus melepas khufnya, ya, batal itu. Fawajaba fiha, nah di sini pakai alif, fawajaba, ya. Fawajaba maksudnya adalah yaitu as-sughra wal kubra. Nah, fawajaba fiha, ya, as-sughra wal kubra. Mulut dan hidung, maksudnya bukan as-sughra wal kubra. Fiha ay fil kubra. Fawajaba, maka wajib untuk, maka keduanya itu wajib. Fawajaba ghusluhuma, wajib untuk dibasuh, wajib untuk dicuci, yaitu hidung dan mulutnya. Maksudnya adalah berkumur-kumur itu hukumnya wajib, istinsak itu hukumnya wajib. Fiha fil kubra, ketika mandi, ya, ketika mandi saja. Bi khilafis sughra, berbeda dengan as-sughra, tohara yang kecil, bersuci yang kecil, yaitu wudu. Nah, dari sini jadi kita sekarang bisa kita simpulkan ada 3 pendapat di dalam masalah hukum berkumur-kumur maupun istinsak. Nah, saya simpulkan yang pertama bahwa berkumur-kumur dan istinsak hukumnya adalah wajib, baik pada tohara sughra yaitu wudu maupun tohara kubra mandi. Itu pendapat yang pertama dan itu disebutkan di urutan yang pertama. Nah biasanya penyebutan urutan yang pertama itu yang dipilih, itu yang didahulukan oleh asyarih. Sehingga dalam pendapat beliau yang lebih didahulukan, berkumur-kumur maupun istinsak ketika wudu maupun mandi hukumnya wajib. Konsekuensinya tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka batal. Yang kedua, pendapat yang kedua,
yang wajib itu hanya istinsak saja. Istinsak saja. Adapun berkumur-kumur hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena istinsak itu ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan secara khusus, secara spesifik ada perintah dari Nabi SAW agar kita beristinsak. Pendapat yang ketiga atau riwayat yang ketiga dari beliau bahwa berkumur-kumur dan istinsak, menghirup air lewat hidung itu ketika bersuci itu hanya wajib pada bersuci yang besar, mandi saja. Jadi kalau kita mandi wajib untuk berkumur-kumur dan wajib untuk istinsak, tapi ketika berwudu tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Itu pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita melihat kepada tradisi atau kebiasaan beliau itu bahwa apa yang didahulukan ketika ada beberapa riwayat maka itu yang dipilih oleh beliau, itu yang diutamakan oleh Asy-Syarih. Maka di sini berkumur-kumur dan istinsak itu hukumnya wajib dalam dua thaharah kubra maupun sughra, ya. Ini di dalam penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Bahauddin Abdurrahman Ibn Ibrahim Al-Maqdisi, ya, rahimahullah. Nah, sebagai penutup untuk supaya kita besok pada pertemuan yang akan datang masuk pada masalah yang ke-59, saya bacakan keterangan di sini. Fatiqraru dzikrihi fil hadis dalilun ala wujubihi. Itu yang pertama. Ini menjelaskan tentang pendapat yang kedua bahwa istinsak itu hukumnya wajib. Ya, adapun berkumur-kumur tidak. Yang pertama dikatakan oleh, ya, di sini disebutkan bahwa tiqraru dzikrihi, penyebutan, pengulangan penyebutannya itu menunjukkan itu wajib. Ya. Dalam riwayat man tawaddu'a falyastansir falyaj'al fi anfi ima'an tsumma liyastansir man tawaddu'a falyastansik, maka penyebutan ini menunjukkan bahwa itu wajib. Wallahu a'lam. Ja'a tiqraru bil amri fil istinsak fil hadis li'anna fathataini fil anfi tabqiyani maftuhataini ghairu maghluqataini bi kulli halin bi khilafil fam fa innahu mughlaqataini ghaliban. Nah, ini ada, jadi saking dakiknya, ya, saking dalamnya pemahaman para ulama sampai ini pun bisa menjadi taklil untuk mereka. Jadi mereka membedakan antara mulut dengan hidung. Mulut dengan hidung. Mohon maaf, di sini disebutkan wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu, bahwa kenapa istinsar itu disebutkan berkali-kali tanpa tamat madha. Yang disebutkan berkali-berkali itu istinsar, bukan berkumur-kumur. Kata beliau wallahu a'lam, bisa jadi kenapa? Karena mohon maaf, jalur hidung itu atau pintu hidung itu terus terbuka. Ya, jadi lubang hidung ini terus terbuka dalam setiap keadaan. Mau pilek pun ini tetap terbuka kan bolongannya, nggak ada penutupnya, betul Pak? Ada orang yang hidungnya tiba-tiba nutup kayak gini? Nah, nggak ada. Ya, kalau mau ditutup, mau nutup ya harus ditutup. Karena hidung ini terbuka terus dalam kondisi apapun. Berbeda dengan mulut. Mulut terbuka ketika kita menguap, terbuka ketika kita berbicara. Maka ablagh, ya, di sini. Maka hidung itu lebih layak untuk berkali-kali disebutkan oleh beliau untuk dibersihkan. Karena ini menjadi jalur, ya, bernapas manusia dan terus terbuka. Ya, terus terbuka. Tidak tertutup. Maka kata penjelasan di sini, karena keduanya itu terus terbuka, maka layak sekali kalau penyebutan istinsar itu disebutkan berkali-kali. Artinya ini potensi untuk kotor itu lebih besar. Sehingga harus lebih diprioritaskan, lebih diperhatikan untuk dibersihkan. Maka istinsak dan istinsar itu menurut pendapat yang kedua itulah yang wajib, karena dua jalan ini yang terus terbuka, potensi kotornya lebih besar, sehingga itu harus lebih diperhatikan. Kalau itu diwajibkan itu wajar, karena ini terbuka dan potensi kotornya besar. Berbeda dengan mulut yang hanya terbuka pada beberapa kesempatan saja dan tidak terbuka terus-menerus. Hadza wallahu a'lam. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan terus
akan menambah hasanah ilmiah kita, membuat kita semakin paham dengan agama ini. Dan yang paling inti dari apa yang kita pelajari adalah kita bisa mengamalkan dari setiap apa yang kita pelajari, apa yang kita ilmui, apa yang kita ketahui, sehingga bagaimana kita bisa mengamalkan ini tentunya selain kita belajar, selain kita mengilmui mengetahuinya, jangan lupa senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan kesempatan-kesempatan mungkin dalam setiap waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa, kita memohon pertolongan Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang baik. Nah, artinya setelah kita bisa mengilmui, kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan taufik dan hidayahnya untuk bisa mengamalkan dari setiap apa yang kita ilmui. Karena ini adalah bagian dari upaya kita, usaha kita, agar Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.